Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian 19 April 2021. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kesembuhan membentuk kita. Dan saya beri subjudul dari pribadi yang disfungsi menjadi pribadi yang fungsional. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Yesus dapat menyembuhkan jiwa kita, terutama karena dosa dan beban fantasi yang kita bawa karena kita punya imajinasi tentang siapakah diri kita yang bukan berasal dari Allah pencipta kita. Dan kita melihat bagaimana Yesus yang tahu segala sesuatu dan dia menerima kita apa adanya. Lalu dia memberikan kita arti hidup yang baru, arti hidup yang sebenarnya, dan memberikan identitas dan juga tujuan hidup yang harus kita capai. Karena dia adalah Allah pencipta sekaligus pemilik dan penebus dari jiwa kita. Nah, hari ini kita akan berfokus pada masa depan, yaitu potensi yang akan bisa kita raih dari kesembuhan dari juru selamat kita, tabib yang ajaib itu. Sama seperti seorang atlet yang baru menjalankan operasi untuk menyembuhkan cederanya yang melumpuhkan, kita akan memikirkan potensi-potensi yang dapat kita raih dengan pertolongan Tuhan di dalam hidup ini. Nah, saya awali dengan menjelaskan seperti apakah goal yang akan kita capai dalam topik bagaimana kesembuhan membentuk diri kita. Bentuk seperti apakah yang akan kita capai? Dunia psikologi memakai dua istilah untuk menggambarkan hal tersebut, yaitu yang pertama adalah fungsional, atau seseorang yang berfungsi dengan baik. Adalah orang yang mampu bereaksi dengan tepat, berespons dengan tepat dalam setiap kondisi. Sebaliknya, seseorang yang tidak berfungsi dengan baik, atau dunia psikologi menyebutnya sebagai disfungsi, adalah orang yang tidak mampu atau kurang mampu merespons dengan baik dalam kondisi-kondisi dalam hidup ini. Jadi, mari kita akan melihat seperti apakah yang bukan diri seseorang yang berfungsi dengan baik. Biasanya umumnya ada 3 bentuk disfungsi, yaitu yang pertama bertengkar, yang kedua adalah kabur, yang ketiga adalah membatu, ya, menjadi batu. Mari kita lihat penjelasannya yang singkat satu demi satu. Yang pertama adalah bentuk bertengkar. Seorang yang tidak berfungsi dengan baik selalu merasa ada yang salah dalam setiap kondisi. Tetapi yang menjadi masalah terbesar bagi orang yang seperti ini adalah dia tidak dapat menahan diri atau tidak dapat menyatakan pendapatnya dalam cara yang membangun. Kita Amsal mengkontraskan antara orang yang bijak atau kita sebut orang yang fungsional dengan orang yang fasik atau orang yang disfungsi. Amsal 15 ayat 18 mengatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi orang yang tidak bisa berfungsi dengan baik mengutarakan pendapatnya sehingga justru menimbulkan pertengkaran. Sebaliknya orang yang sabar atau orang yang berfungsi dengan baik memadamkan perbantahan. Ayat kedua Amsal 15 ayat 28, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Jadi orang yang fasik mengatakan dia tidak bisa menahan diri, dan apa yang dia katakan justru adalah hal-hal yang buruk atau jahat. Singkatnya, orang yang disfungsi seperti ini selalu terlibat pertengkaran terhadap siapa saja. Mungkin cara yang paling mudah untuk mengenali apakah seseorang memiliki disfungsi seperti ini adalah apabila ada seorang lain yang terkenal sabar, juga tidak sabar atau bahkan kehilangan kesabarannya untuk menghadapi seseorang ini, maka bisa kita katakan kemungkinan besar atau fix orang ini adalah termasuk orang yang disfungsi. Nah, hal ini kontras dengan orang yang bijak atau orang-orang yang berfungsi dengan baik. Amsal 15 ayat 23 berkata, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi, orang lain bersukacita karena jawaban yang diberikan oleh seseorang yang
berfungsi dengan baik ini, dan betapa baiknya perkataannya yang tepat pada waktunya. Nah, bentuk kedua dari orang yang disfungsi dalam hubungan adalah orang yang cenderung melarikan diri atau kabur. Dalam hubungan, mereka biasanya rendah kualitasnya, maka percakapan yang terjadi pun hanya di tingkat permukaan saja. Lalu orang-orang yang dalam relasi ini berusaha menghindari konflik dengan segala cara, menghindar dengan cara tidak mau membahas atau pergi, menghindari orang yang kepadanya dia ada perbedaan atau ada konflik, atau dengan cara lain dia selalu mengalihkan pembicaraan. Ini adalah contoh bentuk kedua dari orang yang disfungsi. Bentuk yang ketiga adalah membatu. Ini sebetulnya bentuk lain dari kabur atau melarikan diri, tapi bedanya dia secara fisik tidak pergi. Dia hanya diam 1000 bahasa. Bila ada pepatah mengatakan diam adalah emas, maka orang yang disfungsi seperti ini seperti tokoh fiktif bernama Raja Midas yang semua dia sentuh menjadi emas. Jadi orang yang seperti Raja Midas ini, dia diam saja, dan seperti Raja Midas, dia malah kehilangan kesempatan, kehilangan segalanya, kehilangan orang yang dia cintai bahkan, karena semua yang dia sentuh menjadi emas. Orang yang diam selalu membatu, kehilangan semua kesempatan untuk membangun relasi yang sehat, karena apa yang dia lakukan hanyalah diam. Bila seperti ini orang-orang yang disfungsi, 3 bentuk ini, maka seperti apakah orang yang fungsional itu? Karena sejak awal Allah menciptakan kita berbeda satu dengan yang lain, meskipun kita sama-sama sama derajatnya, maka mengelola perbedaan atau disebut manajemen konflik sebenarnya adalah hal yang mutlak harus kita miliki. Kita membutuhkan keterampilan-keterampilan untuk mengatasi perbedaan antara kita satu dengan yang lain. Apa saja itu? Nah, saya mengumpulkan cukup banyak saudara, dan saya harap saudara cukup sabar untuk memperhatikan demi satu. Yang pertama, yaitu mengatakan kebenaran. Kita biasanya tahu bahwa berbohong itu salah, tetapi kalau kita ditanya, kamu kenapa? Atau kamu baik-baik saja? Berapa sering kita menjawab, oh saya tidak ada apa-apa, atau saya baik-baik saja. Ya, kalau memang kita tidak ada apa-apa, atau kita baik-baik saja. Tetapi benarkah waktu kita mengatakan kalimat itu, kita mengatakan kebenaran? Berapa sering waktu kita mengatakan itu, mungkin kita sebenarnya dalam keadaan marah, sedih, khawatir, atau takut, tetapi kita tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, masalahnya dengan berkata seperti ini yang sebetulnya kita berbohong, ada 2 masalah. Yang pertama, dengan berbohong, seberapa halusnya pun kita anggap hal itu, kita sebenarnya melewatkan kesempatan bagi rekan kita, teman atau pasangan kita, atau keluarga kita, kesempatan untuk mengalami kedekatan emosi. Kedekatan emosi hanya bisa terjadi kalau pasangan kita atau rekan kita tahu perasaan kita yang sebenarnya. Yang kedua, biasanya karena terbiasa berbohong, maka pasangan atau teman kita menjadi terbiasa tertipu oleh apa yang sebenarnya kita rasakan. Maka lama-kelamaan kita sendirilah yang justru akan merasa frustrasi terhadap mereka. Padahal bila kita memikirkan dengan jujur, sejak awal siapakah yang salah dengan tidak mengatakan yang sebenarnya? Nah, mungkin kita ingin membenarkan diri dengan berkata, dia sih yang kurang peka atau tidak peka. Benar, rekan kita atau pasangan kita mungkin punya beban kesalahan karena dia tidak mampu mengerti kita dengan baik. Tetapi saudara, bagaimana mungkin kita mempersulit tugasnya untuk memahami kita dengan benar? Dan bukankah kita yang berusaha meyakinkan dia bahwa kita baik-baik saja dengan berkata, ya saya baik-baik saja atau tidak ada apa-apa? Dengan kata lain, sebenarnya kitalah yang mendorongnya untuk salah memahami kita.
Jadi bagaimana mungkin kita sekarang merasa frustrasi lalu melemparkan kesalahan kepadanya? Nah, itu yang pertama, saudara, kita perlu mengatakan kebenaran. Mengatakan apa perasaan kita yang sebenarnya. Yang kedua, jangan kita menyangkali. Artinya kita harus berani menghadapi. Kita harus menghadapi perbedaan. Terima kenyataan itu lalu kita hadapi. Cari penyelesaian. Ya, seringkali perbedaan dapat terselesaikan justru di saat kita sama-sama menyadari, oh kalau saya begini, sedangkan kalau dia atau kamu seperti itu. Itulah yang disebut dengan pengertian. Dan kenyataan seringkali ternyata tidak semengerikan yang kita bayangkan. Nah, disinilah saya perlu mengingatkan bahwa rasa malu untuk menghadapi kenyataan adalah dampak dari dosa. Sebenarnya, saudara, seringkali rasa malu justru menghalangi banyak orang dari mendapatkan pengertian, dan akibatnya kehilangan kesempatan untuk mengalami kedekatan secara nyata. Nah, walaupun ini hanyalah imajinasi, tetapi coba pikirkan berikut ini, saudara. Coba bayangkan betapa berbedanya situasi apabila Adam dan Hawa, nenek moyang kita, setelah mereka jatuh ke dalam dosa, seandainya saja mereka berani mencari Allah dan mengakui kesalahan mereka, menceritakan bagaimana mereka terperdaya oleh perkataan si ular. Tetapi kita tahu bahwa mereka setelah makan buah itu, mereka menjadi sok tahu, mereka pikir mereka lebih baik mengikuti perasaan mereka, yaitu malu, sehingga mereka memilih kabur atau melarikan diri. Mereka bersembunyi, sebelum akhirnya Allah yang berinisiatif untuk mencari mereka. Nah, setelah mereka ditanyai oleh Tuhan Allah pun, mereka masih berusaha menutupi kesalahan mereka dengan melemparkan kesalahan kepada pihak lain. Jadi, salah satu dampak dosa terhadap kemampuan kita adalah kita menjadi disfungsi dalam menghadapi konflik. Ingatlah, di renungan minggu lalu saya menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Dan dia menyembuhkan Rasul Paulus dengan mengingatkan pada Petrus, kesalahannya. Dan demikianlah Yesus menyembuhkan kita dengan mengingatkan kita pada kesalahan kita. Dan bagaimana Petrus kemudian berubah menjadi rasul yang pemberani. Yang ketiga, keterampilan fungsional yang perlu kita kuasai adalah membangun pendekatan tim. Meski kita memiliki perbedaan satu dengan yang lain, tetapi bila kita satu iman, bila kita satu keluarga, maka dalam menghadapi konflik, kita harus sering-sering mengingatkan diri kita sendiri dan rekan kita bahwa kita dan dia adalah satu tim. Ini makin penting lagi bila kita satu iman atau satu keluarga. Misalnya, kalau Anda membayangkan suami istri bertengkar tentang anak mereka, akan betapa ironis bila akhirnya mereka pecah rumah tangganya. Karena mereka tidak mampu untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Perbedaan di antara mereka seharusnya adalah untuk saling melengkapi dan untuk mencari solusi terbaik terhadap kondisi, mungkin dalam kasus tadi, anak mereka yang harusnya mereka hadapi bersama. Keterampilan keempat adalah terima perbedaan. Dua orang bisa punya pendekatan yang berbeda dalam menghadapi sebuah situasi. Ide yang berbeda, penilaian yang berbeda. Misalnya bagi yang satu, masalahnya serius, tetapi mungkin bagi temannya, rekannya, masalahnya tidak sebesar itu bagi dia. Lalu ada perbedaan latar belakang, perbedaan kepribadian, perbedaan cara berkomunikasi. Bila ada masalah yang muncul, maka kita harus menghadapi perbedaan dalam menilai situasi itu. Lalu kita harus mencoba melanjutkan hidup kita. Nah, bila ada masalah yang lebih besar, tentu saja kita harus sepakat dulu dengan rekan kita apakah masalah itu cukup besar untuk dibahas, untuk dicari solusinya, atau sebetulnya masalahnya kecil sehingga cukup dibiarkan saja. Nah, tetapi seandainya ada masalah yang cukup besar, perhatikanlah apakah masalah itu justru terlalu besar untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat.
Sebab ada rekan pasangan yang akhirnya rusak relasi karena salah satu dari mereka menyepelekan suatu masalah dan menganggapnya sudah cepat selesai. Padahal bagi pasangannya, masalah mereka besar. Jadi penting bagi kita untuk juga jangan selalu buru-buru dalam menyelesaikan sebuah masalah. Ada kalanya justru baik kalau kita mengambil waktu yang lebih lama untuk memikirkan, memproses sebuah masalah. Dengan kata lain, masalah yang lebih mendalam membutuhkan pemikiran, refleksi yang lebih mendalam juga untuk mencari solusi yang terbaik. Yang kelima, putuskan waktu yang tepat untuk berkonflik. Hadapilah masalah saat gangguan-gangguan sedikit dan energi kita sedang tinggi. Berdebat saat anak yang masih balita menangis adalah saat yang tidak tepat untuk berkonflik. Bila muncul masalah di momen seperti itu, coba dengan cepat bersepakat jadwal diskusi untuk membahas masalah itu, lalu lakukan apa yang harus dilakukan saat itu. Misalnya menangani anak yang sedang menangis. Lalu sesuai dengan janji kita, baru bahas sebuah masalah itu di waktu yang sudah disepakati bersama. Yang keenam, kita perlu punya keterampilan mengenali akar permasalahan. Ya, kadangkala kita jangan ribut ke hal-hal yang terlalu detail, kecil-kecil. Kita perlu berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apa sih inti dari permasalahannya? Saya berikan sebuah ilustrasi. Misalnya ada seorang istri yang ribut dengan suaminya karena suaminya 1-2 kali pulang malam. Nah, setelah diteliti kehidupan sang istri, mungkin masalahnya ternyata sang istri punya sahabat yang suaminya ketahuan berselingkuh. Sehingga si istri merasa tidak aman, merasa was-was. Sehingga sewaktu suaminya pulang malam 1-2 kali, istri merasa curiga berlebihan terhadap suaminya. Jadi, coba kenali akar permasalahannya, sumbernya dari mana. Yang ketujuh, mari tetapkan bersama goal bersama atau tujuan bersama. Kemukakan ide-ide solusi terhadap sebuah permasalahan. Lalu tentu saja kita harus menyelesaikan masalah itu. Misalnya, bagaimana cara terbaik untuk mengajarkan disiplin ke anak? Jadi goalnya adalah anak belajar disiplin. Bagaimana caranya? Nah, di situ kita dengan pasangan kita kumpulkan ide-ide. Ya, lalu kita sepakati, lalu kita coba lakukan. Tentu setelah kita lakukan beberapa waktu, kita harus mengambil waktu untuk mengevaluasi apakah yang kita lakukan itu sudah tepat untuk mencapai sebuah sasaran. Yang kedelapan adalah sebuah saran berkomunikasi, yaitu cobalah kita lebih sering menggunakan kata aku atau saya daripada kamu. Misalnya saya sedang marah, ya, lalu saya berkata, saya marah. Ya, saya merasa kurang diperhatikan, atau saya ingin lebih banyak waktu bersama, dan lain-lain. Daripada kita mengatakan, kamu itu terlalu sibuk, kamu itu nggak ada waktu, kamu selalu pulang malam, kamu selalu bepergian. Nah, dua cara berkata ini kelihatannya sepele, kelihatannya tidak ada bedanya. Tapi saudara, sebenarnya ini memberi dampak yang berbeda. Kalau kita lebih banyak mengatakan apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan, itu akan lebih mendorong adanya diskusi. Ya. Sebaliknya, bila kita memakai kata kamu begini, kamu begitu, maka orang yang kita katakan itu akan merasa dinilai, merasa dihakimi, sehingga dampaknya merasa direndahkan, merasa letak kesalahan hanya ada pada diri mereka. Sehingga ketika mereka mendengar kalimat-kalimat seperti itu, reaksinya adalah antara lain kabur, membatu, atau bertengkar. Karena dia membela diri, atau dia malah membalas dengan menyerang balik. Kamu begini, ya. Dan akhirnya terjadi pertengkaran. Jadi sebuah saran
Lebih baik kita lebih sering menggunakan kata saya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan. Yang kesembilan, mari kita saling mengakui kesalahan. Tidak peduli siapa yang salahnya lebih banyak atau kesalahannya lebih besar. Mengapa? Sebab prinsipnya kasih menutupi segala sesuatu. Dan kita harus ingat pengampunan adalah inti dari Injil Yesus Kristus. Maka jadikan Injil itu sumber kehidupan dalam relasi kita. Yang ke-10, jangan malu untuk mencari bimbingan. Jadi ini adalah sebuah bentuk keterampilan, ya. Mencari pendapat dari orang yang bijak tidak sama dengan menyebarluaskan masalah. Carilah pertolongan dari orang yang tepat bila kita menemui jalan buntu dalam relasi kita. Yang ke-11, jangan publikasikan masalah kita hanya sekedar untuk melampiaskan emosi atau kita berusaha menghukum secara sepihak. Ini adalah sebuah keterampilan untuk menahan diri, saudara-saudara. Apalagi di zaman kita, di zaman media sosial ini, banyak orang berusaha mempermalukan rekannya atau pasangannya dengan curhat di media sosial. Dan ini justru hanya akan menambah perpecahan. Jadi kita perlu menjaga masalah pribadi tetap di ranah pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Jadi saudara, inilah 11 saran untuk manajemen konflik. Dengan kata lain, bagaimana kita menghadapi perbedaan yang sebenarnya pasti akan timbul dalam relasi kita. Dengan kata lain, ini adalah 11 keterampilan yang bisa kita coba lakukan untuk menjadi orang yang fungsional. Dan inilah potensi dari kesembuhan jiwa yang Allah berikan bagi kita lewat penebusan Yesus Kristus. Dari orang yang disfungsi menjadi orang yang fungsional. Nah, saudara, bila kita menerima diri kita, termasuk menerima masa lalu hidup kita sebagai bagian dari rencana Allah, meskipun masa lalu itu buruk dan memang buruk apa adanya, tetapi mari kita mengingat sebuah kebenaran ini. Kegagalan masa lalu adalah kita anggap seperti sampah, dan sampah itu busuk. Tetapi bila kita memanfaatkan sampah dengan baik, sampah yang membusuk itu bisa menjadi kompos. Dan kompos memberi kesuburan bagi kehidupan baru yang kita mulai bersama dengan Kristus. Kalau kita ingat khotbah Santo Atongai kemarin, bagaimana Paulus, ya, dia adalah masa lalu yang buruk. Aku menganiaya jemaat, aku tidak layak disebut rasul. Tapi hal itu justru menjadi semacam kompos dalam pelayanannya sebagai hamba Tuhan. Nah, perhatikanlah ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 36. Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Nah, meski ayat waktu mengatakan kalimat tadi, Paulus maksud sebetulnya konteksnya berbeda dari konteks kita, dan dia maksudkan dalam konteksnya adalah perbedaan tubuh jasmani, tubuh kita sekarang dengan tubuh jasmani baru di hari kebangkitan. Tetapi ada kemiripan kebenaran tentang bagaimana kita menerima fakta bahwa manusia lama kita, ya, masa lalu kita harus mati dahulu, barulah kehidupan baru muncul dan berkembang dan berbuah. Jadi saudara-saudara, sebetulnya masih banyak hal yang bisa digali dari kebenaran ini, tetapi saya merasa cukup untuk sesi kali ini. Kita akan menggali lebih banyak di renungan di bulan Mei. Minggu depan kita akan mencoba membahas bagaimana menjadikan gereja kita menjadi komunitas yang saling menyembuhkan. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penebusan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami telah belajar bagaimana kehidupan masa lalu kami bisa menyebabkan kami menjadi orang yang kurang berfungsi dengan baik, kurang peka, kurang bisa memberikan respons yang baik terhadap situasi-situasi dalam hidup ini. Hari ini kami belajar bagaimana penebusan Tuhan menjadikan kami pribadi yang baru. Dan kami telah melihat beberapa tips yang harus atau yang bisa kami lakukan untuk menjadikan kami pribadi yang berfungsi dengan baik. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti dan mengingat
dan terlebih untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan hidup kami ke depannya ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan.